sebagai dasar negara. Ibarat sebuah rumah yang dibangun tanpa adanya fondasi, maka rumah tersebut tidak akan berdiri dengan kokoh. Begitu pula dengan kita memiliki negara. Negara yang berdiri atau negara yang akan merdeka haruslah memiliki landasan yang kuat, landasan yang kokoh. Landasan berdirinya sebuah negara ini disebut sebagai dasar negara. Oke, kita ketemu lagi dengan Wisna. Wisna akan menjelaskan mengenai dasar negara Indonesia. Tahukah kalian apa sih dasar negara yang digunakan oleh negara Indonesia? Nah, tuh jawabannya adalah Pancasila. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa ibarat sebuah rumah harus memiliki fondasi yang kuat, maka sebuah negara harus memiliki fondasi yang kuat juga. Dasar atau pedoman untuk berdirinya sebuah negara disebut sebagai dasar negara. Kali ini saya akan membagikan informasi mengenai proses perumusan dasar negara. Oke, kita mulai dari yang pertama. Proses perumusan dasar negara Indonesia dimulai dari sidang pertama BPUPKI. Sidang BPUPKI yang pertama yang diagendakan pada tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni 1945 mengagendakan untuk membahas tentang dasar negara. Ada 3 tokoh penting dalam proses perumusan dasar negara. Mereka adalah yang pertama, Muhammad Yamin. Yang kedua adalah Mr. Supomo. Dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno menyampaikan bahwa dasar negara yang disampaikan oleh beliau itu diberi nama sebagai Pancasila. Nah, kemudian pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Namun, isi dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia belum disepakati. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni 1945 dibentuklah sebuah panitia yang bernama Panitia Kecil. Nah, panitia kecil ini berjumlah 8 orang. Tugas mereka adalah untuk menyusun rumusan dasar negara dari pendapat para 3 tokoh pada sidang pertama BPUPKI. Kemudian, setelah panitia kecil melaksanakan tugasnya dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan, namun panitia kecil tidak berhasil merumuskan dasar negara. Oleh karena itu, pada tanggal 22 Juni tahun 1945 dibentuklah sebuah panitia baru. Nah, panitia baru ini kita kenal sebagai Panitia 9. Panitia 9 bertugas untuk melanjutkan misi dari panitia kecil untuk merumuskan dasar negara. Beragam sidang dan juga pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Panitia 9 ini kemudian menghasilkan sebuah naskah yang di dalamnya terdapat rumusan dasar negara. Naskah ini dikenal dengan sebuah naskah yang bernama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di dalam Piagam Jakarta ini ada rumusan dari dasar negara. Rumusan di dalam Piagam Jakarta berbunyi yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat agama Islam bagi pemeluknya. Tentu isi Piagam Jakarta ini mendapatkan protesan-protesan dari saudara-saudara kita yang tinggal di Indonesia bagian timur, yang mereka memiliki agama lain selain agama Islam. Protes yang diutarakan terhadap isi dari Piagam Jakarta ini kemudian memunculkan reaksi dari berbagai macam pihak. Pada akhirnya Piagam Jakarta ini kemudian direvisi. Nah, hasil revisi dari Piagam Jakarta kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Isi rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi 1.
ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, dan yang 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itulah cerita singkat mengenai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perlu kita ketahui dan perlu kita hayati bahwa setiap proses yang dilalui oleh para pendiri negara, para negarawan kita mengenai dasar negara Indonesia merdeka itu memiliki makna yang luar biasa. Bagaimana pemikiran luar biasa para tokoh ini mencetuskan idenya. Mereka berpikir secara mendalam mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Jadi itu yang bisa kita pelajari tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara pada sesi kali ini. Sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.